Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 SI21B, di mana anggota kelompoknya ada Nurdita dan saya sendiri Yovika Aprianti. Dan untuk dosen pengampu Bu Sofa Sofia Hilabi MKom. Saya di sini akan membahas materi mengenai pengembangan sistem informasi. Pengertian. Pengembangan sistem adalah suatu proses penyusunan dan pembuatan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sedang berjalan agar lebih optimal dalam membantu kinerja organisasi atau perusahaan. Pengembangan sistem dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan atau problem yang timbul di sistem yang lama. Kedua, untuk meraih kesempatan. Yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Indikator perlunya pengembangan sistem. Adapun indikator-indikator yang menjadi alasan pengembangan sistem adalah yang pertama, adanya keluhan pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyaknya pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, dan yang terakhir, tanggapan yang lambat terhadap pelanggan. Prinsip dan tujuan pengembangan sistem. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem informasi adalah yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. 3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 4. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. 6. Jangan takut membatalkan proyek. 7. Dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan sistem. Tujuan utama pengembangan sistem adalah untuk memperbaiki sistem yang lama. Sistem yang baru diharapkan terjadi peningkatan dalam hal yang pertama, kinerja, kualitas informasi yang disajikan, keuntungan, kontrol, efisiensi, dan yang terakhir, pelayanan. Metodologi pengembangan sistem. Beberapa macam-macam metodologi pengembangan sistem informasi, diantaranya yaitu yang pertama, metode waterfall, metode prototyping, metode RAD atau Rapid Application Development, metode agile, metode Scrum, dan yang terakhir metode spiral. Dan untuk yang pertama ada metode waterfall. Metode waterfall merupakan pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuental atau terurut, yaitu yang pertama ada, contohnya ada di gambar. Ada analisis, desain, coding, testing, implementation, dan maintenance. Yang kedua, metode prototype. Prototyping adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Prototype juga dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Dan itu adalah contoh gambar dari proses prototyping itu sendiri. Selanjutnya ada metode agile. Metode perangkat lunak agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode yang lama, waterfall, yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Dan untuk prosesnya ada pada di gambar. Selanjutnya metode RAD. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi.
Tadi menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat, dari 60 sampai 90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Dan contoh alur proses RAD ada di gambar, yaitu yang pertama ada recruitment planning, user design, prototyping, test refine, construction, sama yang terakhir cutover. Kelima, metode Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agile dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya yaitu adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software. Kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih dari 2 minggu. Dan yang terakhir ada metode spiral. Metode spiral pada awalnya diusulkan oleh Bloom. Adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat interaktif dan prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Kecanggihan model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Contoh alur prosesnya ada pada gambar, yaitu yang pertama ada planning, requirement and analysis, design, construction, testing, dan yang terakhir ada development and accept. Yang terakhir ada daftar pustaka. Kita mengambil dari 4 sumber, yaitu dari Ardila, dari buku Busova, website lagi dari Guntoro, dan yang terakhir dari Pratiwi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.